Nih, Bu. Baik, langsung nih, nggih. Terima kasih waktu dan tempatnya. Mohon izin Pak Profesor Nur Ahid yang saya hormati dan teman-teman eh, kami yang saya hormati juga. Menarik, cukup menarik yang pembahasan kali ini yaitu tentang pengembangan kurikulum. Yang mana eh, kurikulum itu merupakan ya penyusunan perubahan, intinya bagaimana eh, penyempurnaan dalam tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya kan dengan adanya kurikulum atau yang nanti larinya ke per mata pelajaran. Nah, tadi dikatakan pengaruh dari apa namanya kurikulum itu ada tiga yang secara besar, yaitu ada perguruan tinggi, Suaranya masyarakat dalam Mas Uti. dalam Suaranya tidak jelas Pak, putus-putus Pak. oh sekarang Bu bisa didengar. Iya bisa. Nah, jadi tiga faktor utama yang disampaikan oleh Bu Im tadi yaitu pengaruh dari perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Dari perguruan tinggi sehingga eh, apa namanya bisa dikembangkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan sumbangan isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jadi lebih matang mungkin kalau pembahasan di perguruan tinggi. Dan kemudian juga tadi dijelaskan oleh Bu Zaini mengenai prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip apa namanya? Sebentar. Prinsip-prinsip dasar dalam merubah atau menyusun kurikulum itu antara lain adalah relevansi terhadap tujuan pendidikan, fleksibilitas, kontinuitas dilakukan secara terus-menerus, efisiensi dan efektivitasnya seperti apa. Jadi eh, prinsip kurikulum nanti bisa dipandang dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, demikian. Mungkin itu saja yang secara global mungkin yang disampaikan oleh beliau ibu-ibu ini berdua. Dari secara pribadi, saya kalau diperkenan boleh menanggapi mungkin ya. Dari kesemuanya itu mungkin lebih apa namanya diterapkan dalam lembaga yang mungkin katakanlah formal di sekolahan umum mungkin oke lah. Lah, dari apa yang tadi disampaikan itu belum menyentuh lembaga yang mungkin dikatakan non formal, misalkan pesantren. Dari apa yang saya lihat dalam pesantren itu justru kurikulumnya itu malah seakan-akan stagnan, dalam arti kalau katakanlah kurikulum itu nanti larinya ke pelajaran, pelajaran cuma itu saja. Misalkan di ibtidak itu nanti paling mentok di Fathul Qorib ya kan, Fathul Qorib, terus nanti naik ke Fathul Muin dan sampai ke Mahali seperti itu. Ini nggak ada perubahan mungkin cuma apa ya, kecil seperti itu loh. Mungkin ada penambahan kurikulum baru, kitab baru, misalkan kitab apa itu namanya, karangan Syekh Ali Asobuni itu. Jadi enggak seakan-akan kalau dalam pesantren itu tidak ada, bisa dikatakan tidak ada. Nah seperti itu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan itu, mungkinkah kalau memang di pesantren itu dilakukan yang namanya pengembangan kurikulum, sedangkan secara faktanya itu kok seakan-akan stagnan seperti itu. Justru bahkan di pondok-pondok yang lebih tradisional, misalkan di Tegarrejo itu juga sama seperti itu saja. Begitu, coba nanti didiskusikan dari pemateri seperti apa kalau misalkan ini pengembangan kurikulum diterapkan di lembaga non formal terkhusus pada pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya tengahkan, monggo waktu saya kembalikan. Ya terima kasih Pak Mas Uti. Mungkin saya coba jawab dulu, nanti Bu Zain bisa menambahkan ya.
Saya sangat setuju sih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mas Budi, terutama kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kalau kita lihat dari tiga tadi ya, kalau faktor masyarakat dan sistem nilai ya, itu masih bisa kita terima, masih bisa kita sesuaikan gitu ya. Tetapi untuk perguruan tinggi ya secara jujur saya memang juga belum menemukan tentang itu. Nah mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mempunyai pendapat tentang hal ini. Apakah memang perguruan tinggi itu tidak menyentuh kurikulum lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan semacamnya. Nah seperti itu ya Pak Masudi ya kesimpulannya. Ataukah mungkin nanti dari Menteri Pendidikannya harus bisa menyentuh ke arah sana atau bagaimana gitu ya mungkin. Untuk saat ini kami juga belum bisa menemukan arah itu. Dari Gus Zahid memiliki pendapat sendiri khususnya dalam untuk faktor perguruan tinggi ini bagaimana bisa mempengaruhi pengembangan kurikulum terutama untuk lembaga pendidikan yang non formal. Silakan Gus Zahid. Terima kasih. Yang perlu diketahui bahwasanya lembaga pesantren itu kan lembaga yang mempunyai karakteristik tersendiri dan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama gitu ya. Sebenarnya dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan, entah itu formal ataupun pesantren yang non formal, itu sebenarnya memiliki kurikulum dan memiliki bagian kurikulum yang yang bertugas, yang bertanggung jawab tentang penelitian dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Seperti itu. Hanya saja di pesantren itu mungkin ya memiliki tujuan yang mempunyai kekhususan tersendiri ya, dan bersifat ya pengajaran di pesantren itu bersifat kitab centered. Kitab center itu berpusat pada kitab. Artinya apa? Kalau kita di lembaga pendidikan formal ya, bahan ajar atau buku yang dipakai itu adalah menyesuaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga kita tidak hanya memakai satu buku, misalkan satu sumber rujukan dalam suatu materi pembelajaran atau tema ya, sehingga guru ataupun siswa itu bisa menggunakan 2 atau 3 ataupun bahkan lebih buku-buku ajar atau buku-buku rujukan. Sedangkan dalam pesantren yang bersifat yang berpusat pada kitab ya pengajarannya, maka di situ pembelajarannya juga mengkaji kitab-kitab. Tujuan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kitab tersebut, sehingga dan kitabnya itu adalah kitab-kitab klasik gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kok terkesan stagnan, tidak ada perkembangan ya. Itu dari dulu ya itu yang diajarkan yaitu gitu ya. Karena memang pesantren memiliki karakteristik tersendiri. Hanya saja meskipun di dalam pesantren itu juga ada pengembangan kurikulum. Jadi memang perlu pengembangan kurikulum itu karena perkembangan zaman itu juga mempengaruhi tentang atau menuntut adanya pengembangan ataupun perubahan kurikulum itu sendiri. Seperti itu. Selain apa yang disampaikan Pak Mas Budi tadi, memang ya seperti itu ya Bu Zahir, bahwa perguruan tinggi itu artinya bukan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi, termasuk dalam item yang tidak masuk di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum khususnya di bidang pesantren. Apakah gimana Mbak? Tidak seluruh faktor itu harus terpenuhi begitu ya, gitu ya. Ya,
maksudnya gini, perkembangan kurikulum itu diantara misalkan ya disebabkan oleh faktor perguruan tinggi, kemudian masyarakat, kemudian sistem nilai. Jadi bisa jadi perubahan kurikulum yang ada di pesantren itu misalkan dengan adanya perkembangan sistem nilai yang ada di masyarakat, bisa jadi dengan adanya politik, bisa jadi dengan adanya psikologis dari segi psikologis anak dan sebagainya, seperti itu. Gimana Pak Masudi atau mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang menambahkan atau lanjut ke Pak Arifin sebagai pembahasan selanjutnya? Bisa menambah izin? Monggo Bu. Gini ya, tadi Pak Masudi menyampaikan kenapa pondok pesantren itu kelihatannya untuk pengembangan kurikulum kelihatan stagnan, begitu aja gitu. Dalam pengembangan kurikulum itu langkah awal harus ada review sama revisi visi misi. Tentunya pesantren itu kan punya visi, punya tujuan. Apa sih pesantren didirikan? Targetnya apa nanti lulusan dari pesantren? Apakah semua santri yang lulus dari pesantren itu akan jadi Pak Yai dan Bunyai? Tentunya kan tidak. Maka ini perlu diadakan review. Sama review apakah visinya pesantren itu masih relevan dengan zaman. Kalau sudah nanti direview maka akan ketemu, oh perlu harusnya direvisi seperti ini, sehingga ada rencana-rencana pengembangan yang mana itu tadi yang mengacu pada visi yang sudah direvisi tadi. Seperti itu kalau pendapat saya. Jadi kalau memang belum kok stagnan ya berarti belum ada review terhadap tujuan diadakannya pesantren gitu. Karena kenyataannya nggak semua lulusan pesantren itu jadi pendakwah, jadi ya Pak Yai, jadi Bunyai, mendirikan pondok, nggak semuanya jadi ustadz dan ustadzah. Nah itu yang perlu mungkin, tapi jiwanya tetap ada dimanapun mereka nanti lulusan, tetap kerjanya dimanapun, tetap jiwa pesantrennya harus kuat. Itu kan di antara visinya, tapi kan perlu dikembangkan. Mungkin simpelnya ngoten kok, monggo yang lain. Terima kasih. Gimana? Maksudnya sudah cukup atau gimana lanjut ke Pak Arif Libat? Ya dicukupkan saja Bu. Nggih, matur suwun. Tadi sudah ya kembali teringat nggih, memang pesantren itu memiliki apa istilahnya itu ya. Kayak kemerdekaan apa kalau dibilang sebuah lembaga yang memang tidak mengikuti katakanlah negara. Jadi memang setiap lembaga itu di pesantren khususnya itu koyok melaku dewi, jadi mandiri seperti itu. Jadi memang ketika itu nanti dimasuki dari kurikulum atau istilahnya itu arahan dari Kemenak misalkan, itu juga sulit. Soalnya kan memang apa per lembaga, per pesantren itu memiliki ciri khas, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ciri khas misalkan di Lirboyo itu seperti ini, ya wes akhirnya tetap mempertahankan yang seperti ini. Jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa kok saya mengatakan di awal tadi kok apa namanya penerapan pengembangan kurikulum ini seakan tidak mungkin lah, kalau bisa dikatakan begitu, tidak mungkin untuk dilakukan di pondok pesantren. Walaupun itu juga memang ada perubahan kurikulum ada. Ya mungkin cukup sekian lah, maksudnya saya sudah ya menelaah cukup lumayan bisa dipahami dari apa yang disampaikan Bu Zain tadi dan juga Bu Isti, Bu In. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Monggo waktu saya kembalikan. Menambahkan sedikit Pak Masudi. Langsung saja ya. Langsung saja. Ke Pak Arif, monggo. Monggo Pak Ariful Ibad.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Profesor Nurahid ingkang kawula mulyakaken, kanca-kanca ingkang berbahagia. Langsung saja saya akan memberikan tanggapan untuk kedua pemakalah Bunyai ini. Saya kira makalahnya sudah sangat luar biasa, sudah sangat bisa diterima, dan saya pun sedikit banyak juga paham mengenai perubahan kurikulum ini, faktor-faktornya. Dan tapi yang mungkin perlu ditambahkan, ketika tadi sudah disampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, itu perlu adanya kronologis perubahan perkembangan kurikulum. Jadi dari kurikulum pertama sampai kurikulum sekarang yang namanya kurikulum merdeka, itu faktor apa sih yang sebenarnya mengubah kurikulum tersebut? Itu faktornya apa? Itu perlu ada kronologisnya sebelumnya. Jadi nanti kenapa di pesantren itu kurikulum stagnan, tidak ada perubahan sama sekali, meskipun itu nanti dianggap kurikulum non formal, itu bisa diambil atau ditarik garis dari sejarah terlebih dahulu. Terus kemudian perlu ditambahkan juga siapa sih yang terlibat dalam perubahan kurikulum, atau stakeholder-nya itu siapa saja yang terlibat dalam perubahan kurikulum. Itu perlu ditambahkan juga. Itu juga salah satu pertanyaan, mungkin pertanyaan dan tambahan untuk pemateri. Terus kemudian setelah tahu apa masalahnya, faktornya apa, bagaimana, upaya strategi untuk menentukan kurikulum yang ideal itu bagaimana, itu juga perlu dijelaskan juga dengan faktor-faktor yang tadi. Jadi itu saja singkat dari saya sebagai tanggapan dan tambahan mungkin untuk pemateri, hal-hal yang perlu ditambahkan di makalah. Terima kasih. Bukannya nanti kita coba mengembangkan lagi ya wawasan kita tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ariful kita sendiri. Zain juga sudah punya gambaran mungkin tentang apa yang menjadi tanggapan dari Pak Ariful Iba tentang kronologi dari faktor yang mempengaruhi bagaimana, terus pemegang atau itu siapa dan strateginya gitu. Ya di sini belum kita bahas ya karena ini sifat kehususan ya, jadi tapi barangkali atau dari teman-teman yang lain barangkali ada masukan tentang itu. Kalau di materi kami memang belum kami masukkan. Terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi ataupun menjawab sebisa kami ya. Sebelumnya untuk materi makalah kami memang kita fokuskan pada faktor yang mempengaruhi perubahan atau pengembangan kurikulum dan juga prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Ini kita sesuaikan dengan silabi yang ada. Jadi kita memfokuskan pada dua sub pembahasan yang ada itu, yaitu faktor dan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Itu ya Pak Arif Libat. Hanya saja kita mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arif Libat tadi, bahwasanya tadi yang pertama tentang kronologi perubahan kurikulum, begitu ya Pak? Ya. Mungkin ini berkaitan dengan makalah yang selanjutnya yang akan kita bahas ya, bahwasanya kurikulum sejarah dalam perkembangan kurikulum itu banyak sekali ya. Yang pertama misalkan kurikulum tahun 64, tahun 68, tahun 75, kemudian tahun
84, kemudian kurikulum tahun 1994, kemudian tahun 2004, kemudian KTSP tahun 2006, K13 dan sebagainya. Yang mana sebagaimana dijelaskan oleh Bu Isti tadi bahwasanya tahap-tahap pengembangan kurikulum itu ya ada revisi, ada evaluasi, ada revisi gitu ya, peninjauan ulang dan sebagainya ya. Kemudian tentu saja perubahan atau perkembangan kurikulum yang ada khususnya di Indonesia ini ya tidak terlepas dari campur tangan dari pemerintah. Artinya politik juga sangat menentukan tentang perubahan kurikulum itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Iim tadi, di antara faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum adalah faktor politik. Makanya kemarin Pak di makalah yang sebelumnya itu dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum begitu ya. Itu memang sangat wajar sekali orang mengatakan seperti itu karena memang kenyataannya setiap ada pergantian menteri ataupun pemenang dalam pendidikan itu mesti akan ada program baru yang akan mempengaruhi juga perubahan atau perkembangan kurikulum itu sendiri. Misalkan pada tahun 2004 itu ada kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Di situ dulu ketika saya masih kuliah itu masih hangat-hangatnya itu ya kurikulum 2004. Tetapi ketika saya lulus dari kuliah tahun 2006 sudah ganti lagi perubahan itu. 2004 ke 2006 itu sudah ganti, yaitu kurikulum KTSP. Nah, di situ juga tidak lepas dari faktor politik seperti itu. Nah, di samping memang tahap-tahap kurikulum ada evaluasi dan sebagainya. Begitu Pak Arif ya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan atau perubahan kurikulum itu di samping juga sebagai dari administrator kurikulum, misalkan pihak yang berwenang, misalkan kan kepala Menteri Pendidikan, kemudian kan kepala kantor wilayah dan sebagainya kalau di Kemenak gitu ya. Juga dari internal institusi pendidikan, misalkan dalam pengembangan kurikulum yang bersifat operasional itu misalkan kepala sekolah, kemudian orang tua, juga komite sekolah itu juga sangat berperan dalam pengembangan kurikulum yang ada. Selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh Mbak Iim. Saya sudah disampaikan oleh Bu Zain tadi. Adapun tentang pemegang kurikulum ya kita kan bisa lihat dari secara makro maupun secara mikro ya. Kalau secara makro ya otomatis yang secara nasional ya dari Kementerian Pendidikan atau Kemenak. Nah, sedangkan kalau yang secara ya seperti yang disampaikan oleh Bu Zain tadi ya biasanya juga tergantung dari institusi masing-masing karena lembaga-lembaga itu terkadang juga mempunyai kurikulum-kurikulum yang khas yang juga nanti akan disesuaikan dengan masyarakat, dengan budayaan di sekitarnya dan sebagainya. Itu saja mungkin tambah dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Asin sepertinya siap-siap mau menjawab ini. Monggo Pak Asin. Monggo Pak Asin. Menambahkan kalau tidak berbicara tentang kurikulum pesantren kenapa kok tidak berubah, kita harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 tentang Undang-Undang Pesantren itu kan dikatakan bahwa pesantren itu ada yang mencakup pendidikan formal dan non formal. Kalau non formal nanti kurikulumnya, tapi kalau pendidikan formalnya dan kebanyakan kalau nanti Menteri Agama Jelas Pak Asin sih. halo suara saya jelas Pak? Nah, ini Putus. Iya, ini pun agak hilang tahun selanjutnya. 2019. Wah, sinyalnya berarti lagi.
jelas nih kita Lanjut Pak Asin. Lu malah iya. Di mana pada undang-undang itu yang pada 18 dikatakan ya, mulai dari sebelum 18 ya, pesantren itu ada pendidikan dan kalau formal yaitu kuning yang mana diserahkan kepada majelis masyayikh untuk mengembangkannya. Makanya setiap pada pendidikan non formal di pondok pesantren itu pasti berbeda antara pondok pesantren satu dan lainnya. Karena yang penting basisnya kita kuning diserahkan pada pesantren, serah mau dikembangkan apa. Satu pasti ya, yang baru sebagainya. Itu yang dan yang saya lihat agama berubah dengan Putus-putus Pak Asin. Semantannya putus-putus Mas. waduh lek putus-putus ya ampun wis iku mawon matur nuwun. Apa videonya coba dimatikan dulu sementara nggak apa? Kabotan video menawi. Kenenten Mbak Ahmad. Tes. ngeten jelas Pak Asin. Nah, niki jos. Ya ampun berarti buatan sios. Intinya merujuk pada undang-undang pesantren kalau kita berbicara tentang kurikulum di pondok pesantren. Nah, berbasis ini yang diserahkan untuk berbeda-beda kan. Kurikulum. Sampun nggih. Sampun. Oke. Teman-teman yang lain sudah cukup, kita kembalikan pada Bapak ataukah masih ada lagi yang ingin menyampaikan, menanggapi dan sebagainya. Boleh menambahkan? Oh gitu, Omam monggo. Monggo, kenapa? Speakernya diaktifkan Pak Omam. Halo? Ya. Bu Aziza, mohon mireng napa dereng? Sampun. Sudah. Oke. Kalau di Krempiang itu ada dua kurikulum yang diterapkan. Jadi kurikulum kesamaan yang mana kurikulumnya disamakan dengan Kemenak. Yang kedua kurikulum salaf. Jadi murni kurikulum dari pondok pesantren. Jadi santri dikasih dua pilihan. Ikut program yang mana? Kalau ikut yang salaf berarti nggak ikut yang persamaan itu. Jadi ijazahnya juga ada dua, dari kurikulum persamaan yang disamakan dengan pemerintah, kemudian yang satunya ijazah dari kurikulum murni dari pondok pesantren. Itu yang saya tahu dari Krempiang terkait pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren jadi menyiapkan dua kurikulum untuk dipilih oleh santri. Terima kasih. Yang selanjutnya saya ingin bertanya Bu tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi perubahan kurikulum tadi ada perguruan tinggi, kemudian ada masyarakat. Nah, masyarakat ini ada beberapa lapisan, ada masyarakat yang di perkotaan yang notabene-nya adalah maju dengan segala perubahannya, dan masyarakat pedesaan yang agak tertinggal. Ya, ini dalam rangka perubahan kurikulum ini yang dijadikan acuan ini yang mana? Yang perkotaan ataukah yang pedesaan? Ataukah kedua-duanya? Yang perkotaan juga dan yang pedesaan juga. Ini dua masyarakat yang berbeda ini gimana dalam faktor yang mempengaruhi pengembangan atau perubahan kurikulum. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya dan pertanyaannya dari Pak Khairul Umam. Ya, tentu saja tetap kita sesuaikan dengan posisi lembaga pendidikan tersebut di mana. Yaitu maka dari itu harus disesuaikan, masyarakat itu sangat mempengaruhi. Jadi di mana sekolah atau lembaga pendidikan itu berada, ya itulah dia harus bisa menjawab. Misalnya kalau di desa ya bagaimana situasi di desa tersebut, kalau di kota bagaimana situasi di sekolah yang masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah itu, jadi memang tidak bisa kita samaratakan, ya itu tadi harus kita sesuaikan dengan itu bicara tentang kurikulum yang secara di setiap lembaga pendidikan. Zayan, monggo silakan menambahi. Untuk pengembangan kurikulum itu sendiri kan ada yang bersifat umum atau misalkan secara nasional, itu memang ada ya pedoman dalam pengembangan kurikulum. Hanya saja secara khusus atau secara operasional tentu saja kita kembalikan dengan prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri, yaitu yang bersifat fleksibel. Artinya meskipun secara umum itu ditentukan kurikulum dari pemerintah misalkan seperti itu gitu ya, tetapi guru ataupun lembaga pendidikan itu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan keadaan masyarakat, sesuai dengan keadaan peserta didik, dengan daerahnya, begitu ya. Jadi misalkan di dalam kurikulum itu kan banyak, misalkan ada tujuan, ada bahan atau materi pelajaran atau bidang studi dan sebagainya. Misalkan di daerah Jawa itu tentu saja muatan lokalnya mata pelajarannya ya bahasa Jawa. Kita tidak bisa menerapkan pelajaran bahasa Jawa di daerah Sumatera. Tentu saja kita menyesuaikan dengan daerah sesuai dengan keadaan daerah atau masyarakatnya. Misalkan lagi tentang SBK atau keterampilan misalkan ya, itu juga kita sesuaikan dengan keadaan peserta didik kita atau lingkungannya. Tentu saja kalau di perkotaan dengan teknologi yang serba lengkap itu juga memungkinkan ya suatu keterampilan yang dengan menggunakan media yang bersifat teknologi. Tentu saja itu tidak bisa diterapkan secara sempurna di desa atau di lingkungan yang memang penggunaan teknologinya belum begitu canggih seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Dan teman-teman yang lainnya kita cukupkan ya, kita kembalikan kepada Dr. Terima kasih dan mohon maaf atas segala pada Sinar Kait yang melaksanakan. Tapi kalau saya belum bisa mengcover semua pertanyaan, nanti yang bersangkutan bisa tanya langsung. Saya hanya mengingat terkait dengan kurikulum pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren kenapa stagnan? Karena memang penyusun kurikulum yang ada di pondok itu tidak tahu
bagaimana harus menyusun kurikulum yang mampu menjawab tantangan zaman. Bukan berarti tidak mampu, tidak bisa itu bodoh, tidak. Saya memberikan contoh misalnya. Kitab Ilmu itu konten yang dibawa naungan kami yang tidak masuk. Hampir semua pondok pesantren di bawah naungan NU itu mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang sering terkenal ya, ala tanal ilma illa bisitatin saunti ka'amasmu ya bitayani kain wa firsin wa sikarin wa kulgotin wa irsadin sadin wa tuli zamani. Saya contohkan yang kalimat terakhir saya waktu li zamani. Kata-kata tuli zaman itu selalu digunakan untuk mendogma. Pondok kalau kepingin pinter itu harus lama di pondok. Nah, sehingga di sini dipahami lama di pondok itu tidak ada target ya, tidak ada target, tidak ada rencana program tertentu yang itu bisa dimaknai oleh santri. Kalau saya di pondok 5 tahun, saya bisa apa? Kalau saya di pondok 10 tahun, saya bisa menulis kitab apa? Kalau saya di pondok tamat mustahik, tamat guru pondok pesantren, bahkan ngaji sekian tahun, lalu bisa saya menyusun kitab apa? Nah, ini yang tidak dipahami oleh pondok-pondok pesantren. Nah, sehingga pondok pesantren itu targetnya hanya bagaimana bisa membaca kitab. Tapi tidak pernah ada bagaimana bisa menyusun kitab. Katakanlah Pondok Lirboyo. Pondok Lirboyo yang dianggap pondok pesantren besar, pelosok juga sama. Para alumni mutakhorijin itu tidak punya orientasi bagaimana bisa menyusun karya kuning sebagaimana ketika kuliah S1 bisa menulis skripsi, tesis, S3 doktor, disertasi misalnya. Jadi ada apa? Ada target yang jelas. Kalau tamat S1 itu punya skripsi. Kalau tamat S2 itu punya tulisan tesis. Kalau punya tamat S3 itu punya karya tulis namanya disertasi. Ditambah nulis jurnal. Andaikan itu bisa diterapkan di pondok pesantren, lalu kemudian itu berjalan, saya meyakini bahwa pondok pesantren Lirboyo para alumninya mampu membuat karya sekian banyak. Apakah itu bidang apakah itu bidang ilmu kalam atau akidah, apakah itu bidang nahwu sorof, apakah itu bidang tafsir misalnya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kalau itu bisa diterapkan di pondok pesantren. Nah, sehingga kata-kata tuli zamani itu ada tahap-tahap itu. Jadi masa di pondok pesantren, tapi ada tahap-tahapan. Kalau 5 tahun bisa apa? Hafal jurumiyah misalnya. Kalau 10 tahun hafal alfiyah. Kalau 12 tahun hafal juma misalnya. Nah, kalau itu bisa diterapkan baik di pondok Remjang atau di pondok mana saja, saya kok yakin ya. Saya yakin pondok-pondok pesantren punya alumni yang punya karya sekian banyak. Nah, jadi ini yang catatan ya. Oleh karenanya saya tidak tahu apakah saudara sebagai alumni pondok kemudian misalnya sekarang punya pikiran semacam itu.
Ya, tidak harus misalnya kitab yang tebelnya sampai 2 jilid, 3 jilid, tidak harus seperti itu. Tapi misalnya semacam khulasoh, hanya 75 halaman tentang kitab fikih misalnya, tentang tafsir misalnya. Jadi tafsir surat Fatihah misalnya, atau surat pendek-pendek misalnya, ditafsiri kemudian ngambil dari kutubus dari beberapa tafsir Maktabah Syamilah misalnya. Nah, itu kan ada beberapa tafsir di Maktabah Syamilah, itu ada puluhan tafsir. Bagaimana ketika memaknai surat Fatihah lalu menurut Ibnu Katsir, tidak standar dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, zaman teknologi ini tidak ada salahnya para santri itu melek teknologi. Kadang-kadang itu dengan alasan terpengaruh, dengan alasan dan lain. Internet misalnya. Ya, aturan-aturan yang mengikat. Boleh menyalakan atau menggunakan HP jam berapa, kemudian HP itu hanya boleh digunakan untuk mencari referensi, untuk mencari kitab-kitab. Bukan HP digunakan untuk chatting gitu. Jadi tanda petik ya. Jadi memanfaatkan HP diperbolehkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu. Nah, ini kan bagus itu. Seperti itu. Sekalipun itu pengontrolannya sulit gitu. Tapi andaikan itu bisa dilakukan, itu luar biasa. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah prinsip dasar pengembangan kurikulum, ini menjadi satu hal yang penting bagi seseorang yang merumuskan sebuah kurikulum. Didasarkan pada 6 prinsip tadi itu. Tujuan, relevansi, efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, dan kontinuitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum itu bisa perguruan tinggi, dari hasil-hasil riset yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa. Kemudian faktor teknologi ini juga bisa mempengaruhi perubahan kurikulum. Kemudian faktor sosial, politik juga bisa. Nah, itu hal-hal yang bisa mempengaruhi perubahan kurikulum. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo yang dari pesantren ini. Silakan. Saya ditanya itu ya, ditanya terkait dengan masalah kurikulum, monggo. Sudah capek ini, sudah ngantuk ya. Ya, baik. Baik, kalau memang sudah capek nggak bisa kita paksakan ya, nanti nggak konsentrasi. Nah, sebetulnya kalau malam ini ada plus minusnya. Ya, habis makan tuh ngantuk-ngantuk, tapi kalau ngantuk-ngantuk bisa sambil nyiapkan kopi atau makanan apa itu di sampingnya untuk mengikuti kuliah kan leluasa ya, beda kalau sore hari atau siang tadi. Ya, memang malam-malam semacam ini tuh agak capek, campur ngantuk gitu. Saya tuh Senin ini ada kuliah ya, Selasa malam ada kuliah, Senin kemarin juga ya, nanti Kamis juga ya. Di Ramadan ini justru banyak waktu untuk kuliah gitu. Masih ada atau monggo kalau ada yang mau disampaikan atau cukup? Ya. Baik, kalau tidak
tidak bertanya Prof. Enggak. Tanya. Enggak, kalau mau tanya. Ya, tapi minta doa supaya kita nanti bisa menghasilkan sebuah karya di pondok pesantren ini. Kami masih agak takut, belum terlalu pede. Iya. Jadi gini ya, yang menghantui santri biasanya itu karena dianggap belum mampu, lalu tidak boleh istihad. Yang boleh istihad itu ada imam madhab yang mereka punya segala ilmu, ada ilmu nahwu, ada sorok, ada tafsir, hadis, asbabun nuzul, dan lain-lain. Nah, itu kalau ingin memahami, memenai, menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau menyusun karya-karya fikih, karya-karya nahwu sorof, apakah itu misalnya ya, nah ini misalnya saudara paham betul kitab Alfiyah, kitab Alfiyah Seribu Nadhom yang itu pada umumnya kalau dari 2 sampai 3. Lalu bulan karena secara garis besar dan bisa dipraktekkan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, saudara, misalnya saudara pondok, kemudian lalu di situ ada semacam jaminan mutu. Dijamin Pak dan bisa membaca kitab. Kalau tidak bisa, maka biaya yang saudara keluarkan di pondoknya akan dikembalikan misalnya. Wah, itu laris manis itu. Tapi ada konsekuensi. Jangan sampai banyak lalu tidak bisa apa-apa. Ini salah karena ini jadi tradisi pesantren yang sudah lama dan baik itu dipertahankan. Tetapi kalau ada hal yang lebih baik, ini juga diakomodasi. Jangan dianggap bahaya atau dianggap bid'ah atau dianggap apa, tidak. Itu bagian dari istihad. Kalau benar sudah dapat pahala 2, kalau salah masih tetap misalnya. Di kurikulum yang simpel dan akan jaminan hasil itu ya, perlu uji coba. Perlu kita tahu kan terbuka ternyata yang seperti atau 8 tidak nah itu hanya 20%. Nah misalnya seperti itu. Cukup atau masih ada, monggo? Ya saya doakan mudah-mudahan saudara nanti menjadi apa ya, inisiator atau visiator gitu, atau kontributor
terhadap pengembangan ilmu di pondok pesantren nih, atau di masyarakat nih. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya selalu ketika membuka kuliah membaca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah, mendapat ridha Allah. Itu kalau diterjemahkan, manfaat barokah itu terus bertambah-tambah, mengembang ide baru, muncul kreativitas baru, sehingga memberikan manfaat dan barokah atas ridha Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dianggap cukup. Kita lanjut nanti setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran waktunya habis maghrib sampai malam nanti ya, karena ini kita upayakan nanti dua makalah ya, dua tema. Tema 8 dan tema 9. Tema 8 itu KKNI, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia. Pemakalanya Saudara Indik Mukhtar. Ya. Kita lihat Indik Mukhtar. Sendiri. Ada teman yang bisa memberikan informasi. Ya, tolong ya nanti disampaikan. Indik Mukhtar itu maju nanti tanggal berapa? Setelah Lebaran, Bro. Ya, setelah Lebaran tanggal berapa? Coba kita lihat kalender. Tanggal 10 ya, tanggal 10. Masa tanggal 10 bulan Mei. Tanggal 10 bulan Mei. Pembakas utama Saudara Asin Mubarak dan Muhammad. Dan tema 9 pemakalannya Saudari Isti Irsadatul Umar. Ya, baik, kemudian pembakas Alia Muhammad Hasil Asari. Nah, itu tanggal apa tadi? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 Mei. Nah, insya Allah itu tanggal 11 sebulan ya. Tanggal 9 sebulan awal sudah selesai kupatan. Saya kira itu kita ketemu lagi nanti tanggal 10 Mei atau 9 Syawal hari Selasa malam habis maghrib. Untuk itu marilah kuliah malam ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sampai itu. Ya.